Saya sudah pernah 2 kali saya masuk jeruji besi. Saya ketemu sama mantan napi korupsi. Sangat sedih melihat di sana. Dia lebih gembel dibandingkan saya. Seorang yang dianggap penjahat masuk ke dalam penjara, lebih terhormat diri saya di dalam penjara. Saya berani bertanggung jawabkan kepada leluhur saya, kepada hidup betara-betari saya, 25 miliar saya akan dibiayai untuk saya berjuang asalkan saya mau masuk partainya. Apa jawaban saya, Bapak dan Ibu? Saya tidak mau, karena saya ingin ngayah kepada tanah Bali tanpa harus menggunakan partai. Saat itu saya sampaikan. Salam rahayu buat kita semua, salam kebajikan dan salam semangat untuk tanah Karangasem. Angayu bagiu. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu Sang Yang Widiwasa. Itu betara-betari sungkon jagat sungkon bumi ring tanah Bali. Taler itu betara-betari sawan enten mengenah melingih ring jagat bumi Karangasem. Sampun mepai cegalah titiang eriki kecunduk matur ring iderat. Taler titiang ngaturang suksema ring ide langit ideratu leluhur ideratu sareng sami. Sampun taler nyepehang galah ideratu titiang rau meriki metemu mesadu ajeng ring ideratun titiang sareng sami. Sedurung titiang lantur lugrayang titiang ngaturang salam hormat bakten titiang sane wangian titiang ide para jero mangku lan jero tapakan sane sampun presiden rau iriki salam titiang taler sane murdaning jagat Karangasem, Bapak Bupati Karangasem sampun diwakilkan menang ini keculuk ring undangan salam suksomaya titiang hormat titiang. Salam hormat titiang taler kepada Bapak Dandem Karangasem atau yang mewakili matur suksema sampun rau. Suksema dan salam hormat titiang buat Bapak Kapolres Karangasem atau yang mewakili. Salam hormat titiang taler buat Bapak DPRD Karangasem atau yang mewakili. Salam hormat titiang buat Bapak Kejaksaan Kejari Karangasem yang sudah sampun presiden rau matur suksema. Salam hormat titiang buat Bapak Hakim untuk kehakiman yang sudah presiden atau yang mewakili. Salam hormat titiang buat Bapak Ketua KPU Karangasem yang saya lihat sudah hadir. Salam hormat titiang juga buat Bapak Bawaslu yang sudah hadir atau yang mewakili. Dan para tamu undangan yang tidak bisa tiang sebutkan satu persatu. Saya juga menyampaikan salam hormat, salam persaudaraan buat saudara-saudara ormas saya yang telah hadir di acara ini, yaitu ada Ormas Laskar Bali Santi, ada Ormas Baladika Santi, ada Ormas DPM sebagai tuan rumah. Matur semua niki salam hormat titiang kepada semeton DPM titiang dan kepada semeton titiang dari Yayasan Ksatria Kres Bali. Matur semua sampun presiden lalu untuk mewakili hadir di acara yang luar biasa ini. Dan begitu pun bapak-bapak para penjuru desa adat yang hadir dari bendesa sampai Bapak Juru Kliang, taler para pecalang, sada sampun presiden rau, dan tamu undangan yang tidak bisa tiang malih sebutkan satu persatu pada sore hari ini yang meluangkan waktunya untuk hadir. Tentunya kita sedang menunggu kehadiran seorang tokoh yang luar biasa, Babah Kari Subali, Ketua DPM yang sudah berulang kali menjadi DPM, tetap berjuang untuk tanah Karangasem. Yang diberikan kesempatan pertama katanya harus orasi di sini. Sekali lagi saya mohon maaf kepada para tamu undangan yang terhormat. Nah, tadi ada Pak Kes Bangpol maupun atau semua Pak Kes Bangpol mungkin mewakili Bapak Bupati. Saya diberikan kehormatan pertama sebelum
Saya lanjut, saya memperkenalkan diri. Mungkin ada yang belum kenal para tokoh, para pelingsir di Ratu di sini. Titiang bernama Ketut Putra Ismaya Jaya, atau sudah kuinter ketapak sebagai jeroman kutapakan Jero Bima, Tiang Putra Lahar, kelahiran di Karangasem Bayangkara, lahir dan besar di tanah Karangasem tercinta bumi Lahar. Tiang sebenarnya tidak enak hati untuk berada di atas panggung yang luar biasa, karena masih banyak orang-orang hebat, masih banyak tokoh-tokoh yang luar biasa yang ada di Karangasem. Saya memohon maaf atas kelancangan Titiang untuk berdiri di sini. Tiada lain karena semangat yang diberikan oleh seorang Babah Kadi Subali, memberikan motivasi saya, memberikan semangat bagaimana kita harus peduli kepada tanah Karangasem, tanah Bali, dan tanah NKRI terhadap korupsi. Jadi ini adalah HUT yang kedua, kesaktian stop korupsi Indonesia yang kedua. Sangat luar biasa. Seorang putra Karangasem membuat gagasan. Katanya beliau, Pak Babah, mengatakan, ini saya menggagas sendiri, Jero. Untuk tanggal saya cari sendiri dan bulan saya tentukan sendiri, agar Karangasem kelak dan suatu saat bersih dari korupsi dan betul-betul berjaya di tanah Karangasem tercinta. Kita akui, korupsi bukan lagi hal yang tabu untuk kita bicarakan, untuk kita sampaikan. Banyak pejabat yang sudah sekarat sampai lewat dan masuk ke jeruji besi gara-gara korupsi. Berita terbaru, ada menteri, 2 menteri ditersangkakan menjadi tersangka korupsi. Dan yang baru lagi, seorang profesor di tanah Bali yang memegang tempat kita belajar yang dibanggakan oleh putra-putri tanah Bali, profesor doktor yang ada di UNUD, menjadi tersangka karena korupsi. Ini sangat disayangkan dan miris kita melihat seorang yang kita banggakan, teladan yang kita ingin belajar, mendapatkan ilmu yang pantas untuk kita menjadi orang baik di tanah Bali, tetapi harus menjadi tersangka korupsi. Harapan saya tidak akan ada korupsi di tanah Karangasem, karena saya yakin para pejabatnya bersih dan para pejabatnya tahu karma yang ada di tanah Karangasem. Nah, ini karena Babah Kadi Subali akan hadir. Mari kita sambut seorang tokoh yang sudah memperjuangkan tanah Karangasem luar biasa. Selamat datang dulu, selamat datang pelingsir, atas kesempatannya. Saya harapkan para hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, tetap semangat, semangat, semangat. Harus semangat demi membangun Karangasem yang lebih berjaya dan lebih bertaksu serta lebih berkarisma tentunya. Kita butuh bersatu untuk menjaga Karangasem bersama-sama. Dengan adanya HUT kedua, kesaktian stop korupsi Indonesia kedua, hari ini bertepatan dengan hari Kajang Kliwon Pingit hari ini. Saya nggak tahu Bapak memang sengaja apa mencari hari Pingit, kok tanggalnya pas hari Kajang Kliwon itu hari Tengah, hari taksu buat kita. Percaya tidak, kalau ketaksuan itu benar akan menjaga kita bersama-sama, menjaga tanah Karangasem, menjaga Nusantara, menjaga Indonesia tercinta. Dengan banyaknya para pejabat yang terlena dan terbuai dengan harta, terbuai dengan jabatan sehingga salah menjalankan kaki, salah
menjalankan perjalanan sampai akhirnya masuk ke jeruji besi. Tiang bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya sudah pernah 2 kali saya masuk jeruji besi. Saya ketemu sama mantan napi korupsi. Sangat sedih melihat di sana. Dia lebih gembel dibandingkan saya, seorang yang dianggap penjahat masuk ke dalam penjara. Lebih terhormat diri saya di dalam penjara. Jadi dengan momen ini saya mengharapkan para pejabat yang saya cintai di tanah Karangasem yang hadir pada hari ini, mari kita bersihkan diri kita dari korupsi. Karena suatu saat hukum alam semesta itu akan datang. Hukum Ida Betara, hukumnya yang widi, hukum Ida Betara Betari akan hadir kepada kita untuk menghukum kita yang lupa diri, memakan uang-uang yang tidak benar untuk kita pakai jalan yang salah. Saya demi itu Sang Yang Widi Wasi, demi Ida Betara Betari berani berbicara begini karena sudah siap untuk diuji. Dulu bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, saya waktu zaman di organisasi saya adalah sekjen. Ada tawaran yang sangat menarik ketika saya harus eksekusi rumah orang tua. Saya pegang sertifikat demi Sang Yang Widi Wasi. Saya cerita 500 juta saya diberikan uang untuk saya mengosongkan tempat itu. Padahal saya pegang sertifikat. Tetapi ketika saya tahu dia membayar cicilan setiap bulan, tidak tega hati saya. Saya abaikan uang 500 juta dan ada kisah saya posting di YouTube dengan pengacara Pak Agus Samijaya. Saya tidak berani menerima karena saya yakin Tuhan melihat apa yang saya lakukan hari ini dan kehidupan saya. Begitupun Bapak dan Ibu, saya juga berani sumpahkan. Ada seorang pemilik partai, bukan ketua, pemilik partai, menawarkan saya untuk ikut ke partai beliau, menjadi salah satu komisaris di perusahaannya, dan diberikan dana untuk saya maju DPR RI. Hari ini, hari kajian Kliwon, saya berani nyatakan, saya berani bertanggungjawabkan kepada leluhur saya, kepada Ida Betara Betari saya, 25 miliar saya akan dibiayai untuk saya berjuang asalkan saya mau masuk partainya. Apa jawaban saya Bapak dan Ibu? Saya tidak mau, karena saya ingin ngayah kepada tanah Bali tanpa harus menggunakan partai. Saat itu saya sampaikan, saya orang yang tidak punya, lahir dari keluarga broken home di tanah Karangasem. Kalau tarik sejarah leluhur saya adalah terah dalam. Saya adalah keturunan dari dalam Sagening. Kalau bilang ke Kelungkung itulah kawitan saya. Saya hadir di tanah Karangasem karena kelahiran saya di sini. Dari TK, SD, SMP dan SMA saya mengemban ilmu dan belajar tentang tata krama, bagaimana cara berbicara, medarma suaka, ngatur ring ratu sareng sami mangde patut dan becik. Inilah suatu anugerah saya dilahirkan di tanah Karangasem. Banyak yang saya temui tokoh-tokoh di Denpasar belum begitu bisa lancar berbahasa Bali halus, tetapi astun kare deratu berkat kelahiran saya di Karangasem, saya bisa mempergunakan bahasa Bali halus untuk matur kepada ratu-ratu di sejabang tanah Bali, karena kelahiran saya di tanah yang saling menghormati dan saling menghargai sesama warga dan sesama nyama di tanah Bali, di tanah Karangasem tercinta. Ini ada tamu kehormatan kayaknya. Jadi saya mempertegas kembali lagi, mari kita stop korupsi, mari kita jaga Karangasem, mari kita jaga tanah Bali. Ingat, Ida Betara akan menghukum kita ketika kita salah dan kita tidak berdaya dan kita salah menggunakan jalur dan kaki kita. Salam hormat iki Bapak DPR DPD RI Pak Haji Arya Wedakarna sudah berkenan hadir di Karangasem. Semoga Haji tetap ngajegang pemargi terus te Bali ya. Ya, terima kasih kepada semeton Sami karena ini orasi, sudah banyak tamu kehormatan yang datang. Tiang sebagai putra kelahiran Putra Lahar
yang lahir dan dibesarkan di Karangasem merasa terhormat dengan Pringsir Titiang Bapak Kari Subali memberikan kehormatan untuk hadir sedikit bercerita pengalaman yang saya lakoni, pengalaman yang saya jalani di kehidupan saya di Denpasar. Jadi kalau ngomong kaleng, saya sudah keleng-kalengan Pak. Kalau ngomong keleng, saya sudah keleng-kelengan Ratu-ratu. Mari saya hanya ingin mengharapkan kepada saudara-saudara saya di tanah Karangasem, bumi lahar di sini, tempat Idul Betara-Betari Sumungkon Jagat tanah Bali yang disunsung utama ada di bumi Ratu Sarang Sami, tanah Karangasem. Jagalah beliau. Jadilah panutan untuk Idul Betara Lingsir Ring Gunung Agung, Idul Betara Ring Lempuyang, talar Idul Betara-Betari sana wenten sungsungan jagat Ring Jagat Karangasem ini. Ngiring bangkit, ngiring bersatu, hilangkan ego, hilangkan rasa benci, hilangkan rasa aku paling hebat, Cang paling aing. Tiang sudah merasakan merantau dengan kehidupan di luar. Jadi pemersatu ini saya harapkan di momen yang luar biasa nanti Bapak akan menambahkan mungkin dengan rasa menyame harus kita timbulkan. Dengan rasa menyame harus kita bangkitkan untuk menjaga tanah Karangasem dan menjaga tanah Bali. Setuju? Dan ada tradisi-tradisi Karangasem yang tidak ada di daerah lain. Ada tradisi gebuk, eren-erenan pandan. Ada tradisi lagi saling gebuk dibubuk, saling pukul. Di kabupaten lain kayak belum seru Karangasem melakukan kegiatan tradisional yang ada, yang diberikan oleh para leluhurnya. Itulah yang kita jaga. Darah Karangasem harus darah pemberani, bukan darah bances. Setuju? Mari jaga Karangasem, mari jaga diri kita. Doa kita buat para pejabat yang hadir pada hari ini, semoga restu Idul Betara, restu para dewa-dewi yang ada di tanah Bali, di tanah Karangasem. Ketika di hari HUT kesaksian stop korupsi dan benar-benar dijalankan, tidak akan ada korupsi, saya yakin Karangasem akan bangkit dan luar biasa menjadi kabupaten yang akan dikenang, membawa berkah buat semua kabupaten yang ada di tanah Bali. Karena begitu luar biasa ciptaan yang diberikan oleh beliau di tanah Karangasem ini. Mari kita sepakati, mari kita hayati, dan mari kita ingat HUT kesaktian stop korupsi Indonesia yang kedua ini. Kita bangga seorang Bapak Kari Subali membuat hari yang spesial untuk Karangasem, untuk Indonesia. Hari korupsi dunia sudah ada di tanggal 9 Desember. Tapi beliau tidak mau kalah untuk membuat hari korupsi, untuk komitmennya pada dirinya, untuk komitmennya pada Karangasem, untuk komitmennya mungkin kepada tanah Bali dan Indonesia tercinta. Itu aja yang dapat yang sampaikan Bapak dan Ibu yang terhormat, para tamu undangan, para semeton, titiang ratun, titiang sane, murdaning jagat irgi, talar titiang lunas, ngelungsur pengampur, minekadi wenten tata titi laksanan titiang ring ratu, rawuh titiang merigi sarangin semeton ratun titiang ring yayasan, talar kerawuhan titiang nenten matutang sarang ratu sarang sami, pelingsir titiang lunas agung pengampur, titiang hanya manusia biasa. Ada kata pepatah, bapak-bapak ngiring makan leci, bapak-bapak ngiring jangan korupsi untuk tanah Bali, dan titiang sinap antuk perama santi, om santi santi santi, om rahayu rahayu rahayu.